Satgas COVID-19 Kabupaten ini Bapak Abraham Badu membahas tentang kebijakan, aturan dan lain sebagainya ya. Nah, saat ini kita akan berbicara juga terhadap virus COVID-19 yang menyebar di Kabupaten Ende ini, Bu Dokter. Virus ini menyebar dari manusia ke manusia begitu, dan pemerintah juga gencar mensosialisasikan protokol kesehatan ya. Kalau dulu 3M, sekarang sudah 5M ya. Tapi kasusnya ini terus meningkat. Lalu apa yang masih kurang dari protokol kesehatan ini? Apa masih ada protap lain begitu Bu Dokter yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19, Bu Dokter? Iya. Sebenarnya 5M itu maksimal ya. Sudah maksimal. Jadi kalau kita menjalankan itu kan kita tahu COVID-19 ini SARS-CoV ya, dia punya virusnya itu penyebaran itu kan paling utama adalah droplet ya. Yeah. Kita tahu droplet itu seperti kalau kita tidak pakai masker itu partikel yang besar dia. Kalau kita tidak pakai masker, kita bicara, pasti kan nanti ada hujan lokal itu ya. Nah, kalau hujan itu ada virusnya, itu kan akan menularkan kepada teman-teman yang tidak pakai masker. Bayangkan, begitu cepatnya kena pada muka, ya, wajah, hidung, mulut itu bisa masuk. Nah, pakai masker itu sebenarnya kita bariernya kita, supaya kita mencegah penularan. Kemudian kita tahu bahwa kalau misalnya droplet itu bisa juga jatuh di benda sekitar kita, ya. Kalau misalnya benda itu kita pegang, berarti kan tangan kita itu ada virusnya. Ya, kalau orang itu terinfeksi, kemudian dia tidak membersihkan tangan, dipeganglah wajahnya, ya, hidung, mulut, matanya dikotak-kotak, ya itu penularannya. Dengan mencuci tangan saja kita sudah membantu, ya, untuk penularan, membatasi penularan. Kemudian kita juga keramaian, kita tahu penularannya itu kan kalau semakin banyak kita di tempat itu, berarti proses untuk terjangkitnya itu kan pasti lebih cepat. Begitupun juga kalau tadi memakai masker, mencuci tangan, terus jaga jarak, karena kita tahu partikel itu punya jarak untuk bisa 1 meter ya. Apalagi kalau misalnya orang itu bicara terus batuk, bersin. Kalau batuk mungkin jatuh partikelnya itu atau liurnya itu kan tidak terlalu jauh. Kalau bersin dia lebih jauh lagi. Kalau dia batuk lebih jauh. Kalau dia bersin itu bisa kemana-mana kan? Ya, dengan menjaga jarak itu sudah membatasi kita untuk tidak. Itu pun juga dengan kerumunan, membatasi mobilisasi, terus menjauhi keramaian itu juga satu. Jadi saya pikir dengan lingkungan itu saja itu sudah sangat membantu untuk mencegah untuk mencegah penularan itu. Ya, sekarang ini lagi ditambah dengan vaksinasi mungkin lebih bagus lagi gitu. Nah, Bu Dokter, dari karakteristik wilayah di Ende ini, kondisi geografis, iklim, cuaca, kemudian karakter penduduk di sini ini, apakah ada faktor penyebab khusus yang membuat virus di Ende akhirnya ada peningkatan yang cukup signifikan begitu, Bu Dokter? Tidak, kalau saya yang lihat sekarang ini protokol kesehatan belum dijalankan. Maksudnya belum dijalankan dengan benar. Masyarakat itu tidak peduli ya. Permasalahan utamanya di protokol kesehatan menurut pengamat dokter ya? Iya, itu sebenarnya yang kita kuatkan. Itu percaya pasti akan menurun. Baik. Jadi dikatakan bahwa virus ini juga bertahan selain di tubuh juga di benda mati ya, dan bisa menular ke orang lain, Bu Dokter, begitu ya? Iya, dengan kontak gitu ya. Dengan kontak. Nah, untuk bertahan di dalam tubuh seseorang itu bisa berapa lama, Bu Dokter? Jadi begini, virus itu dia punya perjalanannya ya. Jadi misalnya kita infeksi hari 0 ya. Terus hari kelima itu pada puncaknya dia meningkat. Itu virulensinya tinggi. Nah, pada saat itu bisa terdeteksi yang hari pertama sampai hari kelima itu. Jadi puncaknya hari kelima itu virusnya lagi tinggi-tinggi. Di situ biasanya untuk PCR, pemeriksaan rapid antigen itu kita bisa dapat di situ. Kemudian pas puncak hari 5 itu ada namanya stadium inkubasi. Ada virus tetapi tidak ada gejala ya.
Nah, kalau pasien ini nanti akhirnya dia kalau bisa membentuk antibodi tubuh, berarti tubuhnya bisa melawan virus itu. Lama-lama virus itu akan menurun. Biasanya dia menurun 2 minggu setelah gejala, dia akan menurun. Selama 14 hari dia akan menurun virusnya. Ya. Tetapi kalau misalnya tubuhnya tidak bisa melawan, virus itu akan terus meningkat, gitu. Jadi pada saat 14 hari setelah gejala itu biasanya virus akan menurun. Nanti kalau rapid antitomisan, rapid antigen juga akan menurun, gitu. Nanti setelah itu berarti antibodinya akan meningkat. Makanya teman-teman, misalnya rapid antigennya positif, memang sebaiknya periksa dulu bagaimana antibodi tubuh, reaksi tubuh. Jadi untuk kekebalan tubuh biasanya bisa dipantau dengan adanya antibodi tubuh. Oke, Bu Dokter. Kalau antibodinya meningkat, nanti virusnya yang akan kalah dan hilang begitu dari tubuh, Bu Dokter? Iya, jadi sudah ada perlawanan tubuh. Jadi kalau misalnya pasien dengan tanpa gejala setelah isolasi mandiri itu, 14 hari itu dia akan menurun nanti virusnya. Dan nantinya akan sembuh dengan sendirinya dan negatif COVID begitu ya? Iya, dia akan sembuh. Tapi ingat bahwa reinfeksi itu bisa terjadi. Jadi protokol kesehatan itu tetap dijaga. Iya. Baik. Jadi infeksi ulang itu pasti terjadi kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Untuk di benda mati dia bertahan berapa lama, Bu Dokter? Nah, kalau benda mati itu tergantung tempat dia hidup itu. Jadi kalau misalnya virus kan hidupnya bulan itu ya, kalau kita bahas kata, kalau itu sudah kering ya dia akan mati. Jadi makanya ya kalau teman-teman tempat-tempat yang seperti di rumah makan atau dia harus sering dibersihkan. Tempat yang kita nyentuh dengan tangan kita itu yang tidak sengaja kalau kita tidak cuci tangan atau menyentuh, kita harus tetap selalu dibersihkan. Ya, karena dia tergantung dari ini saja, tergantung dari tempat hidupnya dia. Gitu. Kalau sudah kering juga ikut mati virusnya. Bu Dokter, kalau penularan melalui droplet ketika saat menggunakan masker begitu, kemudian bersin dan lain sebagainya, itu masih ada kemungkinan tertular atau tidak, Bu Dokter? Nah, kalau misalnya kalau kita pakai masker ya, kalau droplet itu kan partikelnya yang lebih besar ya, itu penularan utamanya pakai droplet itu ya, partikelnya lebih besar itu biasanya jatuh di dalam masker itu. Ya, terus teman yang di sebelah juga pakai masker, jadi ada barrier gitu. Ya, yang memang sangat diharapkan tuh masker bedah ya, yang sesuai gitu misalnya itu. Tapi kan kadang-kadang memang kesulitan di situ. Tetapi dengan menggunakan masker untuk meminimalisir penularan itu sudah besar sekali. Berarti sebatas meminimalis, tapi ada kemungkinan tetap terkontaminasi begitu ya. Jadi intinya harus jaga jarak juga ya, selain pakai masker. Iya, betul itu. Masker terus kita berdekat-dekatan begitu ya. Iya, benar. Ya, tetapi kalau kita pakai masker standar terus dengan jarak paling tidak 1 meter ya, karena kita tahu penyebaran utama itu terutama droplet itu. Iya. Dan dengan menggunakan masker yang standar begitu, seperti masker untuk nakes begitu, Bu Dokter ya? Iya. Baik, Bu Dokter, selama ini dilibatkan tidak sebelum penerapan kebijakan di ND, Bu Dokter? Iya, kami dilibatkan dan kemarin juga ID sudah bertemu dengan Bapak Bupati untuk membicarakan itu. Apa saja yang dibicarakan kemarin, Bu Dokter? Ya, itu tadi untuk keterlibatan semua dokter, mulai dari puskesmas ya, yang ujung tombak itu sampai di rumah sakit. Dalam perannya begitu ya, dalam pencegahan. Iya, betul, pencegahan COVID-19 ini. Baik, Bu Dokter, terakhir nih himbauannya, karena waktu tidak terbatas untuk masyarakat hari ini. Himbauannya, protokol kesehatan 5M itu wajib ya, jadi jangan tawar-menawar. Dan mungkin begini, kalau ini ada satu pesan saya waktu makan ya, karena walaupun kita sudah menggunakan protokol kesehatan di kantor atau dimanapun, waktu makan usahakan sama-sama. Pada saat itu kita bicara, kita ngobrol, jadi droplet-droplet itu bisa ke kita. Kemudian mungkin perlu juga satu, hidup sehat ya, dengan makanan yang seimbang, istirahat yang cukup ya, maksimal 8 jam sampai 8 jam, terus juga olahraga yang teratur, dan satu lagi hanya tidak perlu stres. Yang penting kita ikuti aturan prokesnya, terus kita hidup lebih santai lah, tidak terlalu stres menghadapi COVID-19 ini. Itu penting dari saya. Baik, Bu Dokter, terima kasih waktunya bersama. Ya, sama-sama ya. Sampai kita beraktivitas kembali. Sukses untuk kegiatan vaksinasinya hari ini, Bu Dokter ya. Amin ya.
Pendengar, baru saja bersama kami Dr. Viani Sunti ya, yang sudah menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan